Dobrakan kekristenan. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kolose 1 ayat 27. Pesan dan visi kekristenan adalah Kristus ada dalammu. Namun, tidak semua orang Kristen benar-benar menghidupi realitas ini. Beberapa tidak menyadari apa yang kekristenan sesungguhnya miliki karena mereka kurang memahami dan memiliki pengertian komprehensif tentang ini. Tanpa diajarkan oleh firman Tuhan dan diwahyukan oleh Alkitab melalui Roh Kudus, seseorang tidak dapat sepenuhnya memahami esensi kekristenan. Banyak yang hanya sekedar memandangnya sebagai salah satu agama di dunia, namun ini salah besar. Kekristenan sangat jauh dengan definisi umum tentang agama. Memang faktanya, Alkitab yang dimiliki Kristen merupakan salah satu aspek yang biasanya ada dalam agama, namun ia sendiri bukan agama. Doa sebagai contoh misalkan, ada doa dalam kekristenan, namun kekristenan itu sendiri bukan sebuah doa. Pikirkan juga tentang keselamatan. Keselamatan timbul ketika seseorang lahir baru dalam Kristus. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ketika kita bersaksi dan memberitakan Injil kepada mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus dan menuntun mereka ke dalam keselamatan, mereka datang ke dalam Kristus, menerima hidup yang kekal. Namun kekristenan jauh melampaui hidup yang bermula dari keselamatan itu. Karenanya, keselamatan membawamu ke dalam Kristus, yang menjadikan engkau dalam Kristus, namun hidup kekristenan adalah Kristus dalammu. Inilah dobrakan dari kekristenan. Ketika engkau benar-benar menemukan bahwa Kristus tinggal dalammu, engkau hidup dalam hidup mulia, menggenapi maksud Tuhan bagi hidupmu. Saat engkau menyingkapkan hadirat Kristus dalammu, hidupmu menjadi alunan melodi, sebuah simfoni sukacita. Ini bukan sekedar ideologi namun realitas yang nyata. Inti kekristenan diletakkan pada pemahaman bahwa ini bukan sekedar agama namun hubungan ilahi dengan Bapa oleh Kristus Yesus. Inilah sebabnya engkau harus mempelajari Rhapsody of Realities dengan serius. Di dalamnya, engkau akan menerima pencerahan yang engkau butuhkan untuk meraih dan memiliki realitas yang mendalam ini bahwa Kristus tidak hanya tinggal dalammu di sudut-sudut tertentu di hatimu. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku bersyukur atas pewahyuan atas realitas mulia dan kebenaran mendalam bahwa Kristus tinggal dalamku. Aku selalu sadar akan realitas ini, yang juga menembus dan memenuhi duniaku dengan kebenaran yang sama, menuntun orang banyak masuk ke dalam hidup yang serupa, penuh dengan sukacita dan kemenangan tiada henti, dalam nama Yesus. Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam Roma 8 ayat 10, Galatia 2 ayat 20, Kolose 1 ayat 27.